yang dipaparkan tadi dari awal sampai kemudian di sini, bahwa ternyata memang tadi ada yang katakan kesalahan cara berpikir yang ini terus berulang-ulang sehingga kemudian kita pun salah dalam menggunakan cara berpikir untuk menganalisa setiap permasalahan yang ada di bangsa kita. Nah, mungkin di sini karena tadi kita terkait dengan menganalisa konflik, sehingga kemudian saya juga moderator kalau bisa juga mengurai di sana bahwa ternyata mereka hari ini kita menggunakan teori-teori sebetulnya di dunia itu memiliki keterkaitan antara yang satu dan yang lainnya. Cuman seolah-olah kita melihat ini adalah sesuatu yang terpisah-pisah. Nah, begitu kemudian masuk ke Indonesia dan ini digunakan dan selalu ditanamkan mungkin dari di SMA. Kalau misalkan saya contohkan misalkan bahwa kita bahas dikit sebentar tentang latar belakang dari konflik. Kemudian sehingga kenapa menyebabkan akhirnya orang lupa dengan Pancasila. Maksud lupa di sini bahwa sampai-sampai kita nggak mengerti bagaimana kalau Pancasila digunakan, karena cara pandang yang kita gunakan itu adalah cara pandang bukan yang terbangun dari Indonesia sendiri, tetapi itu yang terus-menerus diajarkan. Contoh misalkan kalau ada di SMA nanti ada di buku sosiologi kelas 1 SMA itu tentang ilmu sosiologi, data sosiologi. Nah, pemikiran kalau kita misalkan boleh sebutkan bukan berarti kita ingin menghafal mereka, tapi kita ingin membuktikan sebetulnya cara berpikir mana yang kita gunakan di bangsa ini. Pertama itu misalkan ada Immanuel Durkheim, kalau di SMA itu ada di buku ilmu sosiologi. Kemudian Auguste Comte dan lain sebagainya. Pertama mereka membangun bahwa pemikiran masyarakat dari sesuatunya yang universal. Di sini kita coba perhatikan ada peralihan terhadap pemikiran individu manusia sehingga lama-lama menegaskan hal yang universal itu sendiri. Maknanya suatu kebenaran, tetapi sudah produk pemikiran terhadap ada yang suatu kepentingan. Pertama dikatakan bahwa kita pun semua mengakui secara universal bahwa perbedaan itu sudah merupakan rahmat dari Tuhan. Dan kemudian manusia antara satu dan yang lainnya adalah hidup bermasyarakat. Dan kemudian antara satu dan yang lainnya adalah saling melengkapi. Cuman mereka sempurnakan dengan cara bahwa antara manusia yang satu dan yang lainnya itu adalah memiliki satu saling tergantungan. Dengan kata ketergantungan sehingga kemudian manusia itu akan membangun sifat karena adanya ketidakpuasan, bagaimana kemudian orang semakin tergantung kepada dia sehingga kemudian berujung kepada kekuasaan. Sehingga sampai hari ini pun ternyata kenapa kita biasa menggunakan kata kekuasaan, ternyata latar belakangnya pun kita nggak clear dari kemudian pembangunan dalam ilmu kehidupan. Nah, sehingga kemudian saya izin pada moderator kalau saya boleh mengatakan sedikit di depan. Mari. Itu tadi sedikit melatar belakang yang menimbulkan terbangunnya teori konflik yang hari ini banyak digunakan dalam menganalisa konflik-konflik di Indonesia. Ya, teori konflik ini pertama di latar belakang ini kita dulu konflik ya, sehingga kemudian ini menyebabkan cara berpikir kita menganalisa konfliknya berdasarkan ilmu perkembangan dari konflik itu sendiri. Pertama, itu berangkat dari teori yang berkembang yang dikatakan fungsionalisme struktural. Nah, fungsionalisme struktural ini adalah membicarakan latar belakang mereka membicarakan bahwa masyarakat itu terdapat struktur-struktur organisasi dan lingkungan masyarakat. Awalnya baik itu adat, agama, yang kemudian di sini diarahkan kepada penyatuan dalam suatu organisasi dari latar belakang yang berbeda tadi. Sehingga kemudian di sini pertama dibicarakan adalah struktur masyarakat. Kemudian adanya kepentingan yang berbeda. Dan ketergantungan. Nah, di sini kemudian dibicarakan untuk menyelesaikan struktur ini adalah bagaimana membentuk suatu organisasi yang kemudian mampu menciptakan kestabilan dengan menghilangkan bagaimana perbedaan ini bisa melebur. Secara sosiologi mungkin dipaparkan bahwa di dalam antitesis terbangun dari seperti teori konflik itu bahwa perbedaan itu dia dipaksakan atau kemudian perbedaan itu dia tidak terbangun dari nilai-nilai yang berbaur dengan masyarakat, tetapi kemudian bagaimana eksistensi antara perbedaan yang satu dan yang lainnya itu mampu bergesekan sehingga kemudian baru terjadi perubahan.
dengan cara konflik. Nah, makanya kemudian yang ini berujung kepada suatu organisasi dalam masyarakat, ini yang dititik beratkan dalam fungsional strukturalisme ini adalah fungsi dari orang yang memimpin dari suatu organisasi itu. Misalkan ada yang dilihat adalah si ketua adanya sebagai penguasa masyarakatnya. Terus kemudian terhadap kepentingan di sini sudah berbicara hegemoni, bagaimana orang yang berkepentingan lebih kuat dia akan menguasai yang lemah. Dan kemudian di sini ketergantungan, orang yang lemah pun akan selalu bergantung kepada yang kuat. Dan ini berkembang latar belakangnya yang saya katakan tadi, bahwa latar belakang yang universal ini kemudian dijadikan sesuatu yang relatif. Nah, perubahan secara relatif ini kita perhatikan di sini, yang merujuk kepada penyamaan dalam suatu organisasi. Jangan berbicara kepentingan, kemudian bagaimana menguasai, bagaimana membuat orang semakin tergantung kepada kita, dan dalam struktur masyarakat itu kemudian mana fungsi yang lebih dominan. Sehingga inilah yang latar belakangnya Karl Marx kemudian membangun teori konflik. Kenapa Karl Marx katakan bisa terbangun teori konflik ini? Karena dari organisasi yang terbentuk yang dilatar belakangi oleh perbedaan. Dan perlu kita tegaskan di sini bahwa Karl Marx sendiri dia tidak menjelaskan secara detail apa yang dia maksudkan kelas-kelas sosial. Jadi Karl Marx sendiri sebetulnya dia ambigu kalau bahasa Marx itu. Kalau Karl Marx dikejar kemudian bagaimana dia membawa kelas-kelas, itu pun tidak ada ujungnya. Karena memang dari awal Karl Marx itu membangun menyatakan kelas, tapi dia nggak menjelaskan apa itu kelas. Yang terpenting dia katakan dasar kelas ini adalah adanya kelompok. Ini organisasi kelompok ya, yang dia memiliki modal yang dikatakan dengan berjuris kalau kata Karl Marx, dan kemudian ada orang yang dipekerjakan yang tidak memiliki modal yang dinamakan dengan proletar. Nah, karena dua dasar inilah Karl Marx menyatakan harus dibangun pertentangan bagaimana kemudian orang yang tidak memiliki alat produksi atau kemudian modal ini dia bisa menguasai. Sehingga caranya adalah harus dibangun konflik. Sehingga kemudian dengan digunakan konflik ini yang terbangun, sehingga akan terjadi konsensus antara kemudian tadi proletar kata Karl Marx dengan kemudian siapa yang memiliki modal. Dan terjadinya konsensus itu akan memproduk satu kesepakatan baru yang akan menjadi terciptanya suatu perubahan sosial. Jadi ini secara garis umum bagaimana kemudian latar belakang terbangunnya teori konflik sosial sampai mulai terjadinya perubahan. Jadi konflik sosial itu secara teori sosiologis dia dibentuk oleh manusia. Sehingga kemudian kita pun akui secara kita mau terima atau tidak, konflik itu pasti ada. Tetapi dia terbangunnya secara alamiah yang itu hidup dalam tatanan masyarakat yang dia belum berada. Contoh dari teori ini. Pertama, manusia ketika hidup nomaden membangun tatanan kehidupan seharusnya itu lebih mengenal bagaimana kemudian memposisikan antar manusia yang satu dan yang lainnya, sehingga perbedaan itu bukan menjadi alat pemecah belah dan konflik. Tetapi dalam teori konflik, perbedaan itu dijadikan alat untuk kemudian bagaimana terbangun konflik, sehingga kemudian terjadi perubahan yang baru. Sehingga ini akan memperkuat tadi perubahan sosial terhadap struktur, fungsi. Siapa kemudian yang lebih berkuasa, dia lebih menguasai dalam suatu struktural keorganisasian. Disinilah kemudian teori ini dalam perkembangan teori konflik ternyata ini memperkuat bagaimana terbangunnya suatu organisasi kekuasaan. Kita mulai dari awal yang bukan dari bibit yang kecil sampai kemudian Karl Marx yang yang munculkan secara garis besar kalau konflik itu kan revolusi kata Karl Marx. Revolusi sampai kemudian membangun diktator proletar. Nah, sehingga kemudian secara sistematis ternyata teori yang dibangun itu berkesinambungan antara yang satu dan yang lainnya. Dan kemudian yang perlu juga diingat secara objektif dalam ilmu pengetahuan, dalam kita memandang sesuatu itu harus memiliki latar belakang di mana hal itu terjadi dan kemudian dengan ilmu apa cara memandangnya. Sehingga ini diuraikan secara objektif dan seluruh profesor pun
yang penelitiannya terhadap ilmu pengetahuan konsentrasinya menyatakan hal yang objektif itu adalah ketika kita menilai suatu objek, misalnya kita melihat suatu konflik, di mana konflik itu dan ilmu apa yang kita gunakan, dan bagaimana si latar belakang sebelumnya terjadinya suatu fenomena itu atau objek yang kita analisis. Nah, di sini kemudian ternyata dari uraian yang tadi sebelumnya mengenai Pancasila, ternyata dari teori-teori yang berkembang sampai hari ini, kita menilai konflik dan kemudian manajemen konflik dan latar belakang terjadinya konflik, ternyata itu bukan dari sudut pandang atau ilmu yang terbangun dari Indonesia sendiri, tetapi ini yang terbangun ini beda-beda. Ini ada yang di Jerman, ada yang di Rusia, ada yang di Eropa, dan mereka membangun itu dengan latar belakangnya waktu itu belum ada kemajuan. Kalau kata Bung Karno, kita Indonesia sudah mengenal ada istiadat waktu itu, tetapi mereka masih nomaden, sehingga ilmu nomaden mereka itu yang kita gunakan hari ini untuk melihat perkembangan atau melihat, menganalisis apa sih penyelesaian permasalahan di Indonesia. Salah satunya hari ini konflik. Sehingga kemudian ini yang tidak memiliki titik temu, sehingga mau didudukkan pun misalkan profesor ahli sosiologi, misalkan ahli politik, karena di sini latar belakang konflik itu ada juga yang menyatakan latar belakang politik, ekonomi, sosial, dikumpulkan mereka semua dengan latar belakang pemikiran yang mereka berbeda-beda cara mendapatkannya. Ada yang mereka mendapatkan dari Jerman, misalkan dari sosiologinya, ada mungkin yang pakai pemikiran Karl Marx kan sudah berbicara konfliknya, ada mungkin yang bicara kontemporer hari ini, misalkan perubahannya, sehingga tidak ketemu karena latar belakang yang berbeda-beda cara memandangnya. Sehingga kemudian ternyata kalau kita cross check secara objektif pemikiran profesor ini sendiri yang mengatakan, mana apa? Profesor-profesor ilmu yang menyatakan kalau cara pandangnya itu misalkan satu objek itu berbeda-beda, sehingga tidak akan bentuknya objektif, sehingga belum tentu akan dapat diterima apalagi diterapkan. Nah, kondisi ini yang terjadi oleh kita Indonesia. Nah, sehingga kemudian saya hanya melihat yang tadi bahwa ada kesalahan cara berpikir kita yang ini kemudian berujung bagaimana perubahan itu di sini ditekankan, dan teori konflik adalah perubahan terhadap penguasaan yang itu ada dalam suatu organisasi sampai yang terbesar hari ini kita kenal ya berujung pada partai dan negara. Makanya kemudian konflik ini terjadi itu rata-rata setiap item yang terjadi di negara ini masih lama sedikit lagi ya. Jadi item di negara ini kita bukan bicarakan negaranya ya. Untuk terbentuknya satu negara yang stabil dan perkembangan hari ini, itu kalau kuat pergerakan partai-partai yang ada dalam memperebutkan kekuasaan kepentingannya. Nah, dalam memperjuangkan kepentingan, teorinya mengatakan untuk memperkuat mendapatkan kepentingan, itu bagaimana kita melemahkan orang lain, mencederai, bahkan kalau bisa mematikan. Ini di teori sosial, ternyata di dalam partai ini dipakai. Kita tanya orang-orang partai, kalau misalkan tanya, aku juga pernah ngobrol, gimana sih cara memenangkan partai? Jadi bagaimanapun caranya, mau sikut-sikut, mau gimana pun caranya, bahwa kita harus bisa mendapatkan kekuasaan itu.